Halo, saya Satria dari 99 Auto Media. Ya, di depan saya kali ini ada motor Satria FU. Udah nggak asing kali ya di kalangan kita semua. Cuman yang jadi menarik dari motor ini yaitu ini masih CBU atau build up. Kenapa demikian? Karena motor ini diproduksi baru diproduksi dan masuk ke Indonesia itu tahun 2004 sampai dengan 2005. Hanya 2 tahun motor ini diproduksi. Warnanya pun cuman ada 2 varian, yaitu varian warna biru dan juga warna merah seperti di sini. Kelebihan dari motor ini tentunya yaitu masih CBU kan. Kalau yang sekarang sudah banyak yang lokal atau CKD yang diproduksi di Indonesia, sedangkan motor ini tuh diimpor dari Thailand utuh datang ke Indonesianya. Kelebihan dari motor ini salah satunya dengan mesinnya yang sudah boringnya berbahan diasil atau aluminium yang pastinya nggak bisa di-quarter si mesinnya. Dan tentunya pada tahun itu motor ini tuh harganya itu barunya sekitar 16 juta off the road pada tahun itu, dan jadi salah satu motor yang dikagumi anak muda pada zamannya. Kenapa demikian? Karena pada zaman itu belum ada motor bebek, jarang lah motor bebek 150 cc seperti motor ini. Dan motor dulu itu motor bebek tuh ya tampilannya nggak ayam jago seperti ini. Jadi banyak anak-anak muda zaman itu tuh suka motor ini, apalagi dijulukinya itu Hyper Underbone kan. Mungkin langsung masuk ke review motornya. Kelebihan dari motor ini salah satunya timeless. Jadi desainnya itu trendy ya, sampai sekarang juga masih cakep untuk digunakan. Nah, kelebihan dari motor Suzuki salah satunya itu terdapat di bodinya. Yang pertama, bodinya yang tebal. Selanjutnya cat dari motor Suzuki itu cenderung lebih keluar warnanya di tahun segituan. Catnya lebih keluar. Selanjutnya konsep dari modifikasi motor ini yaitu mengikuti dengan awal tahun 2000-an. Kenapa awal tahun 2000-an? Karena pada zaman itu anak-anak pada zaman itu suka modifikasi yang simpel. Lebih ke cenderung seperti velg warna putih, ban soft compound atau misalnya ban untuk nikung lah. Dan untuk keseluruhan dari konsep motor ini yaitu OEM Lux. Kenapa saya bisa nyebut OEM Lux? Karena modifikasinya pun tidak terlalu ekstrim. Seperti hal-hal tipis saja seperti ban, cat velg ataupun ganti header knalpot, dan juga untuk ke belakangnya masih orsinil knalpotnya. Nah, di sini paling untuk peremajaan saja. Motor ini ganti master rem pakai master rem R25 yang pertama, karena master rem ini lebih cocok untuk dipakai saat ini dan durability aja lebih bagus. Untuk sisanya yang lain masih standar, masih bawaan pabrik dari 2005. Selanjutnya paling modifikasi terdapat pada header knalpot. Kenapa header knalpot diganti dengan yang racing? Ini tuh untuk menunjang performa mesin agar mesinnya nggak nahan. Karena motor ini tuh udah ada perubahan dikit di mesinnya. Perubahannya nggak ekstrim sih, paling cuman porting di bagian head aja perubahannya. Maka dari itu untuk menunjang performa yang maksimal digantilah headernya menggunakan header stainless. Motor ini juga masih sangat enak untuk dipakai, terutama dari segi kaki-kakinya. Karena terkenal kaki monoshock itu empuk dan juga stabil jika digunakan. Kalau kaki monoshock itu. Selanjutnya untuk dari segi ergonomi, untuk keiritan motor ini bisa kalau dibandingkan dengan motor-motor sekarang tidak begitu irit. Kenapa demikian? Karena ya pada saat itu belum ditemukan lah untuk motor-motor yang irit seperti ini. Cuman untuk hitungan dipakai hariannya cukup memuaskan motor ini. Cukup irit. Ditambah motor ini tuh ketika digunakan kita nggak pegel. Lebih fleksibel.
motornya. Untuk digunakan harian lebih enak atau misalnya digunakan kebut-kebutan lebih enak. Nah, terkenalnya motor ini tuh pada tahun itu tuh kebanyakan itu dipakai oleh anak-anak yang suka kebut-kebutan. Malah disebut-sebut ini salah satu lawannya Ninja motor ini tuh. Jadi motor ini kenapa waktu itu banyak penggemarnya sampai sekarang? Karena dulu itu motor ini emang disebut-sebut lawannya Ninja. Salah satu motor yang bisa nggak jauh lah pamornya dari Ninja itu kan. Waktu keluar motor ini Ninja keluar, Ninja RR keluar, pamornya itu hampir sama. Bareng-barengan sama motor sport CBR kalau nggak salah, CBR old juga. Cuman motor ini nggak kalah pamornya. Padahal motor ini bebek. Salah satu bebek pertama yang mengusung mesin 150 cc. Nah, kenapa orang-orang suka motor ini? Yang pertama, power weight to ratio-nya itu sangat bagus. Kenapa sangat bagus? Mesinnya gede, tapi motornya kecil. Jadi orang-orang tuh feel-nya tuh si mesin tuh nggak nopang beban yang terlalu berat. Makanya motor ini kenceng di kelasnya ya. Nah, dibandingkan Ninja masih 11-12 lah, tapi tetap masih kenceng Ninja karena kan kelasnya juga beda sport gitu kan. Nah, selanjutnya yang kelebihan dari motor ini tuh disc brake depannya udah gede. Yang dimana kan disc brake depan itu rata-rata paling untuk motor-motor bebek paling besar itu untuk orsinilnya 260. Untuk diameter disc brake itu 260, paling diganti pakai yang 280 atau 300. Sedangkan FU bawaannya aja jika kalau nggak salah ini udah ukuran 300 diameter disc brake-nya. Karena untuk apa? Untuk menahan power mesin yang sebesar ini. Terus ditambah mesinnya juga udah pakai DOHC. DOHC itu katup camnya itu ada 2. Itu FU. Ditambah mesin ini tuh paling dibilang bisa disebut pada tahun itu tuh salah satu mesin yang paling canggih FU tuh. Kenapa canggih? Pertama udah nggak pakai rocker arm, udah nggak pakai sistem klep yang rocker arm, dia langsung seperti mobil pakai sim klep. Caranya nyeting klepnya pakai sim klep dan juga penyetingan klepnya juga langsung. Kemudian untuk sistematis mesinnya juga hampir mirip seperti nyeting kalau cam seperti nyeting cam mesin mobil. Nah, yang jadi top speed motor ini tuh kalau dalam keadaan orsinil ya bisa tembus sampai kurang lebih 130 sampai 140 km per jam. Kurang lebih di tahun itu dengan keadaan orsinil motor ini. Tapi mencapai top speednya juga dalam waktu yang cukup lama. Mungkin sekitar 20 detik lebih lah. Untuk dari 0 sampai top speednya itu lebih lah, bahkan bisa lebih untuk mencapai top speednya. Cuman untuk tahun segitu dengan motor seperti ini udah sangat bagus sih untuk tahun seperti itu. Selanjutnya yang kelebihan dari motor itu udah pastilah pada zaman dulu itu jadi idaman anak muda. Karena pada zaman dulu siapa sih orang yang nggak tahu FU? Apalagi kalau kita udah pakai FU tuh udah kelihatannya wah orang keren gitu. Sama kayak kita kalau lagi pakai Ninja dan sebagainya. Karena ini kan lawannya juga Ninja. Selanjutnya di sini untuk itu paling untuk FU ini untuk bikin cakepnya gitu ya. Simple sih. Dari ban aja ganti. Ban ganti pakai untuk depan ini untuk motor ini menggunakan ukuran 90/80. Ban belakangnya pakai ukuran 110/70. Pakai Badleg S20. Untuk depannya pakai Fasti IRC Fasti 2. Nggak lebih dari itu, paling ganti master rem dan sebagainya. Sudah cukup untuk motor ini. Sisanya motor ini paling untuk modifikasinya paling ganti karburator, CDI, ya tidak lebih lah. Karena emang motornya juga bawaan dari lahirnya udah kenceng kalau motor ini. Untuk harga sekarang
motor-motor CBU di Indonesia itu lagi gelap harganya. Termasuk motor ini. Karena populasinya sedikit. Kenapa bisa dibilang sedikit? Karena diproduksinya hanya 2004 sampai 2005. Nah, 2007 itu awal dibuatnya motor itu dijadikan CKD atau yang barong depannya. Yang menjadi sorotan perbedaan motor ini dengan yang CKD itu pertama, motor ini nggak ada starternya. Nggak tidak menggunakan dinamo starter. Jadi masih engkol. Kalau misalnya yang CKD itu udah pakai dinamo starter. Kalau yang CKD, dan juga di bagian tampak depannya udah beda. Kalau yang CKD itu udah barong, lebih besar si batoknya. Sedangkan kalau yang FU ini masih kecil. Selanjutnya perbedaan yang lebih jelasnya itu dari rangka. Untuk rangka yang CBU ini tuh warnanya silver, originalnya CBU tuh. Kalau misalnya yang lokal, dia rangkanya udah warna hitam. Karena kan zaman sekarang bahkan masih banyak orang-orang yang membeli FU lokal, cuman dirubah tampilannya menjadi FU CBU. Nah, kenapa motor ini sangat susah dicari? Apalagi yang kasarkannya sampai tembus faktur, sertifikat dan sebagainya. Ya karena tadi saya bilang motor ini susah. Dulunya bisa kesebut motor bebek ini tuh harganya range-nya di tahun segitu cukup mahal. Pertama cukup mahal karena motornya juga mengusung tenaga 150 cc pada tahun itu yang sangat jarang 150 cc itu. Nah, maka dari itu motor ini jarang. Untuk saat ini hampir tidak sudah lumayan banyak orang yang ingin bernostalgia pada motor ini. Terutama dari segi kenyamanan saat berkendaranya, terus kan eye catching saat dilihatnya juga motor ini tuh. Nah, makanya untuk motor ini sekarang harganya itu masih range harga kalau untuk pajak kaleng isi itu masih di 10 juta, ya paling rendah di atas 10 juta lah untuk motor ini. Apalagi dengan kondisi yang super, ya ibaratnya kondisi yang masih segar ya. Untuk kisaran tahun motor 2005, untuk merawat motor itu kondisinya sesegar ini kan bukan hal yang mudah gitu. Nah, motor itu range harganya untuk pajak kaleng isi terakhir saya lihat di marketplace Facebook itu masih di harga 15 nego. Harganya tuh masih harga di 15 nego. Untuk yang pajak kaleng mati itu range harganya paling murah itu di sekitar 8 jutaan. Itu pun pajak kalengnya mati dan kondisi mesin nggak tahu seperti apa. Sedangkan yang di atas 10 juta tuh rata-rata udah siap pakai motornya. Rata-rata udah siap pakai. Tidak menutup kemungkinan motor ini di suatu hari harganya bakal tambah gelap seperti motor 2 tak. Karena seperti yang kita tahu motor ini CBU, tidak diproduksi di Indonesia. Jadi emang hanya ya orang-orang yang memang mengerti atau orang-orang tertentu lah yang pasti suka motor ini gitu. Baik, sekian review singkat hari ini dari motor Satria F150 CBU-nya. Untuk mungkin dari teman-teman sekalian ada yang berminat dengan motor ini, saya dapat info motor ini juga dijual. Bisa dicek aja di IG-nya untuk spesifikasi lengkapnya. Di IG-nya kita cantumin di sini. Workshop 99 ya. Bisa dicek juga di situ untuk spesifikasi lengkap dan juga harganya. Harganya itu dibuka kurang lebih oleh pemiliknya itu 13 juta nego. Dengan keadaan motor udah tinggal pakai tanpa PR. Udah siap ngegas lah. Mungkin sekian dari review singkat hari ini. Dadah. Dadah.